Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temannya udah pernah masuk semua? Sudah, Bu. Ini sekretaris buku jurnalnya sudah diisi, yang tidak akan hadir. Sudah, Bu. Udah, yuk taruh dulu HP-nya. Kita lanjut belajar. Udah puas kan posisi istirahatnya? Sudah, Bu. Oke, sebelum kita belajar atau kelas, boleh dipimpin doanya dulu. Perhatian. Duduk siap, gerak. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, kayaknya karena habis istirahat terus kenyang ya, kelihatan banget dari muka kalian. Nggak kelihatan males, bukan males sih, kayak kenyang ngantuk ya habis makan. Jawab ya. Ya, Bu. Biar kalian gak ngantuk dan semangat lagi belajarnya, mari ikutin ibu. Kita olahraga sedikit dulu. Ikutin ibu ya. Arang sang sang, guli 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 guli, rang sang sang, arang sang sang, guli 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 guli, rang sang arafik, guli 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 guli, rang sang arafik, guli 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 guli, rang sang. Bisa kan semua? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, sekarang ikutin ibu ya. 1, 2, 3. Arang sam sam, guli 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 guli, arang sam sam, arang sam sam, guli guli guli, arang sam sam, arafik, guli 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 guli, arang sam sam, arafik, guli 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 guli, arang sam sam. Udah semangat semuanya? Sudah, Bu. Oke, sekarang buka buku kalian. Siapkan bukunya di atas meja. Taruh di atas meja buku ya, bukan HP. Di HP-nya Ibu Sita kalau mau main HP. Oke. Ada yang masih ingat pertemuan kemarin kita belajar apa? Kelompok sosial, Bu. Betul sekali. Ada yang masih ingat juga kelompok sosial itu apa? Lupa, Bu. Lupa, kelompok sosial itu salah satu yang itu masyarakat. Oke, materi kita hari ini mengenai ragam kelompok sosial. Pasti di otak kalian, bukan di otak kalian, bayang-bayang kalian kalau dengar kata ragam itu berarti seperti jenis-jenis beraneka ragam atau segala macam, kan? Ada yang tahu atau selintas di otak kalian mengenai ragam kelompok sosial atau jenis-jenis kelompok sosial? Ada yang tahu? Organisasi, Bu. Itu termasuk contoh, ini jenis-jenis. Oke, kalau belum tahu, kita belajar ragam sosial. Yang pertama itu mengenai perbedaan kelompok dan perilaku kelompok. Kembali lagi ke kelompok. Kelompok merupakan sekumpulan orang yang memiliki identitas bersama, tujuan bersama, dan interaksi yang secara teratur, dan juga memiliki struktur dan norma yang jelas, terbentuk secara permanen atau dalam jangka waktu yang lama. Contohnya apa? Ada yang tahu kelompok? Ya, organisasi, betul. Keluarga, klub, komunitas, segala lainnya. Coba kalian buka modul kalian halaman 14. Di situ ada kerumunan dan di sampingnya ada ciri-ciri kelompok sosial. Menurut kalian, di antara 5 ciri-ciri kelompok sosial itu yang termasuk dalam kerumunan itu yang mana? Ayo.
Ada yang tahu? Apa, Bu? Nah, itu adalah terdiri atas dua atau lebih individu kerumunan. Nah, kita membahas kerumunan ini berkaitan dengan perilaku kolektif. Kenapa? Kenapa sih kerumunan itu terdiri atas dua orang atau lebih? Karena kerumunan sifatnya itu sementara, tidak memiliki anggota, dan tidak adanya interaksi secara intensif. Kalian terbayangkan apa kerumunan itu? Bayang, Bu. Terbayang. Apabila kalian membayang mengenai kerumunan publik atau massa, itu termasuk dalam jenis-jenis perilaku kolektif. Perilaku kolektif merupakan tindakan yang dilakukan oleh sekelompok yang secara spontan dan tidak struktur sebagai respons terhadap suatu situasi tertentu. Tidak memiliki identitas, tujuan, atau norma yang jelas. Berlangsung dalam waktu yang singkat. Contohnya tadi kerumunan massa, demonstrasi, dan antrian panjang. Kenapa kerumunan itu termasuk dalam perilaku kolektif? Karena sifatnya spontan, tidak berstruktur, dan waktunya secara singkat. Dan juga tujuan bersifat sementara di suatu lokasi, kayak demonstrasi aja. Kalau adanya demo kan, misalkan di gedung DPR, itu kan salah satu lokasi. Itu kalau demo udah selesai, nggak ada lagi kan demo-demo yang lainnya. Nanti waktunya singkat. Antrian panjang di pasar, di minimarket, kan? Kalau antriannya udah habis, berarti kerumunannya juga sudah tidak ada lagi. Kalau massa adalah sejumlah orang yang berbagai minat pada ide atau masalah tertentu, tetapi tidak berada di sekitar satu sama lain. Itu massa. Bukan anggota sih, kayak massa adanya demo orang-orangnya itu kan disebut sama massa kan. Itu. Publik merupakan sikap dan keyakinan yang dikomunikasikan oleh warga biasa kepada pembuat keputusan. Berdasarkan pengertian tersebut, kan kalian udah paham bahwa tindakan kolektif cenderung tidak terarah. Tindakan kolektif bergerak karena adanya pengaruh dari lingkungan sekitar, bukan karena tujuan yang secara sadar untuk dibentuk. Maka dari itu, perilaku kolektif terkadang sulit dikendalikan di dalam masyarakat. Perlu ada strategi khusus agar keteraturan sosial dalam masyarakat tidak mudah goyah. Misalnya melalui sosialisasi simultan dan terus-menerus sebagai pencegahannya. Akan tetapi terkadang paksaan juga dapat dilakukan ketika kondisi sulit untuk dikendalikan dan menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat. Mengenai perbedaan kelompok dan perilaku kolektif, ada yang ingin ditanyakan? Gak ada, Bu. Oke, berarti kita bisa lanjut untuk masuk ke jenis-jenis kelompok. Yang pertama, Ibu akan membahas kelompok primer dan kelompok sekunder. Ada yang tahu nggak kelompok primer dan kelompok sekunder itu apa? Apa itu, Bu? Oke, Ibu bahas kelompok primer dulu ya. Kelompok primer merupakan kelompok kecil dengan hubungan yang erat, personal, dan berkelanjutan. Ciri-cirinya, yang pertama, hubungan yang intim. Itu maksudnya hubungan yang secara mendalam. Artinya, anggotanya di dalam kelompok ini, anggotanya saling mengenal dengan baik, terus saling berbagi informasi, dan memiliki perasaan yang secara mendalam. Ciri yang kedua, dukungan emosional. Saling memberi dukungan dan dorongan dalam suka dan
duka. Maksudnya itu adalah kita kalau misalkan sesama teman, berarti kalau teman kita lagi sedih, kita harus menghibur dia agar dia kembali ceria. Ciri yang ketiga itu rasa memiliki, bukan rasa memiliki. Oh, lu punya gue gitu, bukan, apalagi memiliki sebagai pacar atau pasangan, itu bukan. Artinya merasa diterima dan menjadi bagian dari kelompok tersebut. Ciri yang keempat, lingkupnya kecil. Seperti yang di awal tadi, lingkupnya kecil karena biasanya terdiri dari beberapa individu saja, seperti contohnya itu keluarga, sahabat, teman dekat. Ciri yang terakhir adalah interaksinya secara informal, komunikasinya spontan dan tanpa aturan kaku. Contohnya kan seperti keluarga, sahabat dekat, kelompok bermain. Bisa dilihat kan kalau interaksinya informal. Kenapa? Karena kalau kita sudah dekat sama orang, itu bahasa kita itu bahasanya setara gitu ya kan, tidak ada kaku, bahasa yang kaku atau sopan. Namanya sama temen gitu, sering ketemu, jadi bahasanya yang biasa digunakan sehari-hari. Beda dengan kalau kita berbahasa dengan orang yang jarang kita temui. Oke, selanjutnya itu kelompok sekunder. Kelompok sekunder, kelompok yang lebih besar dan formal, dibentuk untuk mencapai tujuan bersama. Ciri-cirinya yang pertama, hubungannya impersonal. Karena interaksi lebih terstruktur dan berdasarkan norma kelompok. Ciri yang kedua, tujuannya bersama. Anggota terikat oleh tujuan atau kepentingan yang sama. Tujuan yang ketiga, lingkupnya lebih besar. Anggotanya itu bisa terdiri dari puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Ciri yang terakhir adalah interaksi secara formal. Komunikasi mengikuti aturan dan norma yang ditetapkan. Contohnya, rekan kerja, organisasi profesi, klub olahraga, kelas sekolah. Oke, kita ambil contoh di kelas sekolah seperti sekarang ini. Kenapa? Karena jelas saja dari komunikasinya antara murid dengan guru. Kalian sebagai murid harus komunikasi dengan guru secara baik. Biasanya sopan kan dari guru. Siapa? Guru terstruktur, memiliki tujuan yang sama. Kalian sebagai murid memiliki tujuan untuk menuntut ilmu dan belajar bersama. Kepentingannya juga sama, untuk menuntut ilmu dan mendapatkan wawasan yang luas. Ya. Ibu punya contoh kasus, ada 2 contoh kasus, kalian cermati, lalu kalian pilih ya. Contoh kasus yang pertama, Andi seorang ketua OSIS, harus mempersiapkan kegiatan pentas seni sekolahnya bersama rekan-rekannya yang lain. Karena waktu pelaksanaannya tinggal 3 hari lagi. Tetapi pada waktu yang sama ibunya jatuh sakit dan harus mendapat perawatan di rumah sakit. Ayahnya Andi sedang ada tugas di luar kota, sedangkan kakaknya lagi ada tugas di luar negeri. Ada tugas kakaknya bekerja di luar negeri. Jika kalian berada di posisi Andi, bagaimana sikap yang tepat untuk menghadapi masalah tersebut? Ayo kalian pilih. Kalian lebih memilih mempersiapkan kegiatan acara pentas seni tersebut bersama teman-teman kalian, atau lebih memilih merawat orang tua kalian? Ayo kalian pilih. Ada yang bisa jawab? Kalian lebih milih mana? Jawab dong. Ya, Yang mana? menemani orang tua, Bu. Betul sekali. Tentu keluarga perlu lebih diutamakan karena kondisi ibunya yang sedang sakit
dan anggota keluarga yang lainnya tidak bisa atau berhalangan untuk membantu. Dan untuk acara mempersiapkan pentas seninya, Andi kan bisa minta tolong kepada wakilnya serta rekan-rekan lainnya untuk mengurus acara tersebut. Nah, contoh kasus yang kedua. Pak Joni bekerja di salah satu perusahaan. Ia ditunjuk sebagai ketua tim pengajuan proyek penting perusahaan yang akan dipresentasikan besok. Sementara itu, besok perayaan hari ulang tahun anaknya yang ke-10. Undangannya udah tersebar sama teman-temannya, terus teman-temannya udah excited banget buat datang ke acara ulang tahunnya. Tapi bapaknya nggak bisa hadir. Tapi nggak spill dong jawabannya. Jika kalian ada di posisi Pak Joni, bagaimana sikap kalian menghadapi masalah tersebut? Ayo pilih. Kalian lebih memilih pekerjaan atau datang ke acara ulang tahun anaknya? Ulang tahun anaknya, Bu. Jawabannya kurang tepat. Kepentingan perusahaan perlu diutamakan karena mengingat proyek yang diajukan penting bagi perusahaan, Pak Joni harus tetap mengikuti. Pak Joni harus tetap datang ke perusahaan untuk mempresentasikan pengajuan proyeknya. Untuk anaknya, ia bisa meminta maaf di acara sebelumnya karena tidak bisa hadir di acara perayaannya, dan dia akan menggantikan di hari selanjutnya untuk me time bersama keluarganya, untuk pergi makan bersama ayah bersama istri dan anaknya. Dari contoh kasus tersebut terlihat kan bahwa kelompok sekunder justru menjadi ancaman bagi kelompok primer karena sulit membagi waktu dan peran. Oleh karena itu, sikap kita harus bijak dalam membagi waktu dan peran di dalam kelompok primer dan kelompok sekunder. Buat tanamkan skala prioritas dan jadwal dengan baik di dalam diri kita, dan bangunlah komunikasi yang baik dengan kelompok-kelompok sosial yang kalian miliki. Selanjutnya ada kelompok dalam dan kelompok luar. Kelompok dalam atau kelompok in-group merupakan kelompok sosial tempat seseorang individu mengidentifikasi dirinya sebagai kita atau kami. Biasanya individu memiliki rasa solidaritas, loyalitas, dan rasa memiliki yang kuat terhadap kelompok ini. Contohnya, ada yang tahu kelompok in-group itu apa? Apa tuh, Bu? Itu keluarga, teman dekat, tim sepak bola, klub pecinta buku, komunitas online. Ciri-cirinya, yang pertama memiliki kesamaan seperti nilai, minat, atau latar belakang yang sama. Yang kedua memiliki interaksi yang sering dan intens. Yang ketiga memiliki rasa saling percaya dan saling mendukung. Ciri yang keempat memiliki norma dan aturan yang disepakati bersama. Ciri yang terakhir memiliki tujuan dan kepentingan bersama. Kelompok luar atau kelompok outgroup merupakan kelompok sosial yang berada di luar kelompok dalam. Individu biasanya merasa berbeda dan tidak memiliki rasa terhadap kelompok ini. Ada yang tahu contohnya apa? Kelompok outgroup itu apa? Apa tuh, Bu? Itu seperti orang dari agama yang berbeda, dari negara lain, kelompok etnis yang berbeda. Ciri-cirinya, yang pertama memiliki perbedaan seperti minat, nilai, atau latar belakang yang berbeda. Memiliki interaksi yang jarang dan tidak intens. 3.
memiliki rasa saling curiga dan tidak percaya. Yang keempat, memiliki norma dan aturan yang berbeda. Ciri yang terakhir, memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda. Oke, karena bel sudah berbunyi, materinya Ibu batasi sampai kelompok dalam dan kelompok luar. Materi sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Gak ada bu. Gak ada bu. Oke, Ibu kasih tugas ya. Oke bu. Untuk tugas hari ini dan untuk minggu depan, Ibu tugaskan kelompok saja karena kita masih membahas mengenai kelompok. Tugasnya tugas kelompok. Nanti Ibu kirim kelompoknya dan tugasnya apa di classroom ya. Nanti kalian buka classroomnya. Kelompoknya nanti Ibu pilih saja biar kalian bisa berinteraksi dengan teman-temannya yang lain. Kalian tidak pilih-pilih teman. Ini nggak masuk cuma 2 orang saja. Ya bu. Oke. Nanti bilangin ya temennya yang nggak masuk ada tugas kelompok. Halaman berapa bu tadi bu? Nanti saya kirim di classroom. Siap bu. Oke, nggak masuk. Oke, tutup pertemuannya sampai di sini. Pertemuannya sampai di sini. Jangan lupa minggu depan belajar kembali. Jangan lupa tugasnya kalian kerjakan yang ada di classroom. Besok kita presentasi tugas tersebut dan baca lagi materinya mengenai tadi kelompok dalam dan kelompok luar karena Ibu ada kuis sebentar untuk menambah nilai kalian. Terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah mendengarkan Ibu menjelaskan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian di kedepannya. Oke bu, makasih hari ini. Semangat ya untuk pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.